Analisis situasi di sini, kami menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan produk dari PT Greenfields Indonesia ini adalah perusahaan memilih sapi perah Friesian Holstein, sapi perah dengan kualitas terbaik dari Australia. Dan juga susu Greenfields merupakan 100% susu segar dengan nutrisi alami. Untuk mendapatkan susu segar dengan kandungan bakteri rendah, sapi-sapi perah Greenfields melalui proses pencucian terlebih dahulu sebelum dibawa ke tempat pemerahan. Setelah diperah menggunakan sistem perah otomatis atau bucket milking, susu hasil perahan langsung didinginkan dengan menggunakan plate heat exchanger dan langsung diproses melalui pipa pendingin untuk menghilangkan terjadinya kontak dengan manusia. Susu Greenfields diproses sesuai standar higienis tinggi yang diterapkan oleh PT Greenfields Indonesia dan seluruh proses pengolahan susu telah bersertifikasi ISO 22000 dan HACCP. Selain menggunakan implementasi teknologi pada proses pengolahan susunya, PT Greenfields Indonesia juga merupakan perusahaan berskala besar di Asia Tenggara. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan dari produk susu Greenfields adalah terdapat pada harga produk karena harga produk PT Greenfields Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan harga produk susu pesaing. Yang ketiga adalah peluang. Peluang yang dilihat oleh PT Greenfields Indonesia pada industri ini adalah mereka bisa melakukan perluasan pasar ekspor. PT Greenfields Indonesia mengekspor produknya ke berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Filipina, dan Kamboja. Dan yang keempat adalah ancaman. Ancaman untuk PT Greenfields Indonesia adalah penurunan minat konsumen pada produk dikarenakan persaingan harga. Marketing objektif atau tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran PT Greenfields Indonesia adalah karena untuk memenuhi kebutuhan akan gaya hidup sehat dan juga untuk memenuhi keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi bahan makanan dan minuman berkualitas tinggi. Maka dari itu, hadirlah produk-produk dari PT Greenfields Indonesia untuk masyarakat. Dalam artian, PT Greenfields Indonesia ingin membuat konsumennya merasa puas dengan produk yang mereka tawarkan, sehingga hal itu bisa membuat konsumen loyal terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah marketing strategi atau strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan oleh PT Greenfields Indonesia adalah Integrated Marketing Communication atau komunikasi pemasaran terpadu dengan melakukan sistem pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, ada periklanan atau advertising. Di sini, perusahaan melakukan komunikasi non-personal tentang produknya. Perusahaan melakukan pengiklanan produk secara online ataupun offline. Contohnya pada media online, perusahaan mengiklankan produknya melalui Instagram dengan username greenfields.id. Di sana terdapat berbagai macam produk untuk dikomunikasikan kepada konsumen. Yang kedua adalah promosi penjualan atau sales promotion. Di sini PT Greenfields Indonesia menggunakan Point of Purchase Display atau POP dengan memajang produknya di tempat pembelian. Contohnya yaitu susu Greenfields pada display minuman di minimarket. POP tersebut berlangsung bergantung pada lamanya masa kontrak produsen dan pengecer. Yang ketiga adalah penjualan personal atau personal selling. Dalam tahap ini, PT Greenfields Indonesia melakukan penjualan dengan menggunakan salesperson yang bertugas untuk melayani konsumen yang datang ke toko atau perusahaan. Contohnya adalah saat ada pertandingan bola basket, para pihak penyelenggara membutuhkan sponsor untuk menunjang dana saat digelarnya event tersebut. Maka pihak penyelenggara bisa datang ke PT Greenfields Indonesia untuk menjadi pihak sponsorship. Maka pada saat event berlangsung, PT Greenfields Indonesia mendirikan stand penjualan produk. Nah, penjualan ini disebut personal selling karena menggunakan salesperson untuk melayani konsumen yang berada di event pertandingan basket tersebut. Pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif di sini PT Greenfields Indonesia menggunakan sosial media sebagai platform promosinya, yaitu dengan menggunakan Instagram dengan username Greenfields ID, YouTube dengan channel yang bernama Greenfields ID, Facebook dengan username Greenfields ID, dan Twitter dengan username Greenfields ID.
Target market. Target market dari PT Greenfield Indonesia adalah masyarakat kalangan menengah atas, dikarenakan harga dari produk PT Greenfield Indonesia cukup tinggi. Lebih spesifiknya adalah keluarga muda yang membeli susu Greenfield untuk anak-anaknya, dan juga bisa dikonsumsi oleh orang tuanya. Anak muda yang memiliki pola hidup sehat dengan mengkonsumsi susu di setiap pagi, maka susu Greenfield bisa menjadi pilihannya. Dan juga para panula yang rajin meminum susu untuk mengatasi pengapuran pada tulang mereka, maka susu Greenfield ini bisa menjadi pilihannya. Dalam menyusun strategi produk, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Greenfield, di mana strategi produk ini dibagi menjadi 3 hal, yaitu 1. Ada klasifikasi barang dan jasa, 2. Implikasi strategi marketing, 3. Produk lain dan produk mix. Poin pertama yaitu klasifikasi barang dan jasa. Produk Greenfield dalam bentuk B2C seperti di toko retail ataupun konsumen langsung. Namun dia juga memberikan sistem B2B, di mana dia menyalurkan barang dalam jumlah yang sangat banyak kepada supermarket untuk dibagikan kepada konsumen secara langsung. Hak produk susu ini dihasilkan oleh Greenfield, merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat, sehingga pastinya sangat sering diperlukan kepada masyarakat untuk menambahkan kalsium energi tubuh sebelum mulai aktivitas. Sehingga produk ini terus ke dalam konteks produk yang dapat dengan mudah ditemukan di berbagai gerai seperti Indomaret, Alfamart, dan lainnya. Produk Greenfield yang termasuk klasifikasi barang untuk para konsumen dan bisnis yang mencakup seperti grosiran, retail, dan juga lainnya. Greenfield memiliki peternakan sapi yang berada di Malang, Jawa Timur. Hal ini akan menjadikan diferensiasi lainnya, di mana produk perusahaan sapi ini berada di Malang sudah mampu menghasilkan 120 liter per harinya. Karena produk yang cukup banyak, maka Greenfield menyasar ke pasar-pasar yang lebih luas lagi, dengan masuknya ke food service seperti restoran, coffee shop, hingga bakery. Karena utamanya ini adalah toko yang memiliki rak pendingin. Di sini toko yang menjadi kendala produk susu segar untuk masuk ke daerah-daerah, karena susu ini harus masuk ke lemari es supaya bisa bertahan lama. Namun hal ini bisa diatasi dengan rak pendingin yang sudah semakin sering digunakan pada perkembangan industri di Indonesia. Implementasi taktik merancang kemasan yang menarik dan juga memiliki ketahanan yang kuat. Mengingat Greenfield tidak hanya menyebarkan produk di berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga mengekspor di berbagai negara lainnya, sehingga diperlukan ketahanan kemasan yang kuat melindungi isi atau produk yang berada di dalam kemasan tersebut. Selain itu, Greenfield merancang desain kemasan yang menarik sehingga dapat digunakan menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi produk dari Greenfield. Evaluasi yang harus dilakukan oleh Greenfield yaitu mereka harus membandingkan antara target dengan pencapaian program, di mana hal tersebut dapat menjadi titik tumpu bertahannya suatu perusahaan.